Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya, karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu, karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita, sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat, ada gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya, udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun, diperangi, baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu gak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu, wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, musir yang musir kamu. Jadi perang itu akibat, bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah, secara fikih karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW, karena kekasihnya, ngendikane sudah dimulai, afallahu angka, Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kena apa kok buka izin. Tapi itu kalimatnya afallahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, afallahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua, wes sepeda bogor pamit itu serapa salah, cuma aku tetap takut alasan apa gitu loh. Tapi bilang wes gak apa-apa dong, sepeda motor itu gowo betul itu apa-apa, cuma aku takut kena apa. Tapi mukadimahnya ora apa-apa sih, kayak apa sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawahu lima adin talahu. Wong karwan wong munafik gak di ngamal malah mbok ora ira perang, ya malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cinta. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak beri ijazah kali ini, tak ijazahkan gak apa-apa, karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak, kontrak ebek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikannya bangga sekali. Itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'utitu khawatimah suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Oh, ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, suatu saat saya salah, padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi. Oke, mau oke. Itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab, nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan, kadang-kadang yang baca ya gak paham, yang kritik juga gak paham. Jadi ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca gak paham, sehingga ya dingin saja wong gak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah sudah ada perjanjian, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, nah, yo umat nak salah orang langsung tak siksa, aman. Maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Kayak makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua, umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali, dua-duanya aktif. Jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim, itu umatnya Rasulullah SAW. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjak sama orang fasik, al-asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjak, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyadot nama Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang semane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena miso-miso sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah.
fa wallahi la yaghfiru Allahu lak. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hadza zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni yang sujud, amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung. Wong sifatku itu yo yaghfir wa yu'adzib, kok ganti yu'adzib tok piye? Jadi sifatku kan hilang sitok itu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih sitok tok, yaitu sifat yu'adzib, itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru Allahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahabbin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tahu. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke, kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah, karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin ramal dadi pangeran kok muni qatan. Isa wae Allah yaghfiru lah. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Man dzalladzi yata'alla alayya ta'ala itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku buat sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina, ayatnya apa? Insya'a au yatu.